2014 akhir, 1,5 bulan setelah saya dilantik, saya langsung terbang ke Papua. Dan informasi yang saya terima, data yang saya terima, ingin saya lihat lapangannya seperti apa. Dan ternyata betul, tadi salah satunya jalan misalnya dari antar kabupaten saja nggak ada. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget. Lalu kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Duga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan, dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Jadi kami minta itu tolong pemerintah daerah usahakan jalan ini tolong diperbaiki. Karena kita ini bawa naik bahan-bahan makanan, bahan-bahan pokok buat kebutuhan Kabupaten Boven. Kalau mobil-mobil kita tidak naik ke sana, masyarakat mau belanja di mana? Itulah kenapa kita bangun Trans Papua. Itulah kenapa kita bangun Trans Kalimantan. Karena kita ingin saudara-saudara kita yang berada di Papua, yang berada di Kalimantan juga menikmati. Kita ini berada di ruas jalur Wamena sampai ke Kenya dan Agats sepanjang 287 km, dan jalan Trans Papua jadi sebuah gambaran komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Betapa sangat sulitnya, sangat sulit medan yang ada di sini. Sangat berat, membelah belantara, naik gunung yang sangat tinggi. Inilah medan berat yang dialami baik oleh Kementerian PU maupun oleh TNI yang bersama-sama membangun jalan di Trans Papua ini. Pembangunan Jalan Trans Papua dimulai dari proyek yang sporadis pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Pembangunan dilakukan di beberapa titik seperti Jayapura, Nabire, dan Merauke. Kemudian, pembangunan dilanjutkan secara masif sejak tahun 2015 di era Presiden Joko Widodo. Proyek strategis ini bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, menekan harga kebutuhan pokok, dan membuka potensi ekonomi dan wisata di wilayah tersebut melalui peningkatan konektivitas dan akses transportasi darat yang lebih mudah dan murah dibandingkan sebelumnya yang sangat bergantung pada jalur transportasi udara. Panjang jalur Trans Papua diperkirakan memiliki total panjang sekitar 4.330 km
membentang dari Sorong, Papua Barat Daya, hingga Merauke, Papua Selatan. Proyek ini menghadapi sejumlah kendala, termasuk medan yang sulit dan masalah logistik, serta ancaman dari kelompok kriminal bersenjata. Presiden Joko Widodo mempercayakan mandatnya kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan di Provinsi Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan melaksanakan pembangunan jalan di wilayah terisolir yang melibatkan peran TNI. Pembangunan Trans Papua merupakan suatu proyek yang sangat luar biasa, di mana TNI telah membantu secara maksimal dengan membuka isolasi yang sebelumnya merupakan wilayah pegunungan dan hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat, tetapi sekarang sudah bisa dilalui jalur darat. Dalam pembangunan Jalan Trans Papua, peran TNI sangat penting. Selain membangun, TNI juga melaksanakan pengamanan proyek dari gangguan keamanan yang menghambat pembangunan. Bertindak sebagai garda terdepan dalam melanjutkan pembangunan ketika terjadi kendala. Hingga Agustus 2025, proyek berlanjut berupa pembersihan dan pembukaan jalur yang akan digunakan untuk pembangunan jalan, pengaturan lalu lintas kerja per zona, hingga pemetaan lapangan dengan menggunakan teknologi berbasis Building Information Modeling. Pembangunan masih terus berjalan hingga saat ini di masa pemerintahan Presiden Prabowo, bertujuan untuk menyambungkan seluruh ruas jalan. Sebagian ruas sudah diaspal dan sebagian masih berupa jalan tanah yang terus ditingkatkan kualitasnya. Pembangunan Jalan Trans Papua ikut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di mana proyek ini menyerap tenaga lokal Papua hingga 116 pekerja dari 413 pekerja atau sekitar 28% dari total pekerja yang ada. Seiring percepatan konstruksi pekerjaan drainase dan sipil lainnya, kebutuhan pekerja diproyeksikan meningkat hingga kurang lebih 2.000 orang. Pembangunan Jalan Trans Papua membutuhkan dukungan, kolaborasi, dan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak. Hal ini penting untuk memastikan proses konstruksi berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai target penyelesaian yang telah ditetapkan. Dan kita semua berharap Jalan Trans Papua ini dapat memperkuat konektivitas antar wilayah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Saya jualan kalau habis bisa lewat pakai motor pergi belanja ke kampung cepat. Masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Oh, kalau dulu, waduh repot.
Jamnya makan 2-3 jam. Kalau sekarang ini tidak sampai 1 jam, ojek saya antar balik. Jadi terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi karena adanya jembatan. Saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Orang Jawa yang perhatian dengan orang Papua adalah Pak Akob Sainal dan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Kalau untuk masyarakat Papua ya Jokowi nomor 1. Karena sudah terbukti belum ada presiden di Indonesia ini dari kita mulai kecil sampai sudah tua ini, presiden yang paling bagus itu Jokowi saja. Kami Kota Sorong antusias mengakui seorang sosok Presiden Jokowi yang misinya hampir mirip mana Jokowi mana rakyat. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Jokowi tidak memandang kau suku bangsa, kau kirim dari mana, kau paham atau bangsa suku apa, tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa, anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini, anak yang lahir dari wilayah Solo, sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam, rambut keriting yang ada di kawasan Matahari Terbit.